Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman, masih pada materi pengantar dasar pemrograman. Kita akan menuju ke part yang ketiga, yaitu bahasa tingkat tinggi, algoritma, dan pemrograman. Kita bahas yang pertama yaitu bahasa tingkat tinggi. Pada komputer biasanya itu hanyalah sebuah mesin untuk memproses informasi. Karena sebenarnya mesin itu atau komputer itu tidak bisa menjawab pertanyaan kita, tapi hanya bisa mematuhi perintah atau instruksi. Jadi di sini perintah atau instruksi itu adalah kodenya, source code-nya. Ya, dimana nanti harus membaca lah, harus memasukkan, harus mencetak, dan seterusnya. Ia harus diberi urutan instruksi dalam bahasa yang dapat dipahami atau namanya program. Jadi kalau program itu sudah keseluruhannya ya, dari awal sampai terakhir. Nah, program itu untuk membuat suatu program itu harus dibuat sehingga program tersebut berguna. Unit pemrosesan pusat dari suatu komputer hanya dapat mematuhi instruksi yang dikodekan sebagai kelompok digit biner atau disebut bit, yaitu sebagai urutan 0 dan 1 seperti 011110 ya, bukan 0110. Di sini adalah jadi nanti komputer sebenarnya hanya bisa memproses instruksi angka 0 dan 1, kombinasi angka 0 dan 1 saja. Nah, itu adalah bahasa tingkat rendah Mas Ian ya. Jadi ini kita akan mengenal dulu mulai dari komputernya itu seperti apa sih. Sebenarnya dia bisa memprogram memiliki program yang di dalamnya instruksinya adalah kelompok kombinasi angka 0 dan 1. Instruksi semacam ini dikatakan adalah kode mesinnya. Jadi di sini nanti dia source code dari mesinnya tersebut. Nah, bahasa assembly atau source code-nya ini masih terbatas dalam dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan mesin tertentu yang digunakan. Jadi sebenarnya di setiap komputer itu biasanya memiliki kode mesinnya sendiri, yang berarti bahwa nanti hasil dari program bahasanya tadi tidak dapat ditransfer dari satu mesin ke mesin lainnya. Misalkan satu laptop itu kan ada programnya, nanti ke laptop lain itu tidak bisa digunakan karena memang programnya adalah misalkan kita tekan F4 seperti itu. Nah, kadang-kadang di satu laptop F4 itu adalah F4 yang sebenarnya dan kadang-kadang F4-nya adalah misalkan brightness-nya seperti itu. Ya, beda-beda. Dulu ALT F4 itu adalah print screen. Ada juga nanti tombol yang dia itu adalah langsung ke print screen-nya. Itu juga termasuk dari bahasa kode mesin, ya. Operasi yang tersedia agak primitif karena berkaitan dengan hal-hal yang dapat dilakukan prosesor secara langsung. Nah, hal-hal yang seperti ini membandingkan dua karakter atau menambah dua angka secara bersamaan. Ini dikatakan sebagai bahasa tingkat rendah. Nah, di sini masih ingat yang tadi pada algoritma itu kan ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Di mana kalau berwarna biru itu adalah compilation phase. Jadi di sini adalah dari programnya itu sendiri. Jadi nanti inputnya bahasa pemrogramannya apa. Kalau bahasa tingkat tinggi itu sudah ke ini. Jadi dia sudah bisa menggunakan program yang bisa menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi seperti read, write, dan lain sebagainya. Itu adalah bahasanya. Kemudian di programnya di compiler, kemudian muncullah yang namanya mesin kode. Nah, dari sini untuk compilation phase berarti nanti di situ kurang kurung, tutup, atau mungkin kurang titik koma dan lain sebagainya itu bisa langsung terdeteksi. Tapi kalau di Free Pascal tidak ada ya, karena kita mau belajar yang ke dasar, berarti walaupun itu sudah dibantu dengan high level language, tapi kita tetap harus bisa melakukan logika bagaimana sih menghitung ini dan itu dan langkah-langkahnya seperti apa. Sehingga nanti perlu ada yang namanya data,
Baru data itulah tadi di running menggunakan mesin codes dan resultnya seperti apa. Ini masuk ke execution phase ya, atau fase eksekusi. Nah, sebaliknya, setiap instruksi dalam bahasa tingkat tinggi biasanya melibatkan banyak instruksi kode mesin, dan karena bahasa tersebut didefinisikan di atas kertas tidak dibangun ke dalam prosesor tertentu. Secara teori, bahasa dapat digunakan secara umum untuk berbagai mesin yang berbeda. Pemrograman penerjemah yang lebih kompleks yang dikenal sebagai compiler. Nah, itu ya. Jadi kalau kompleks itu nanti dia namanya compiler. Diperlukan untuk mengimplementasikan bahasa tingkat tinggi. Nah, penting untuk disadari bahwa kompilator atau compiler tadi hanyalah program lain. Ciri khasnya adalah bahwa inputnya adalah program dalam satu bahasa, yaitu tingkat tinggi, dan keluarannya adalah versi dari program yang sama dalam bahasa yang berbeda atau tingkat rendah. Itu adalah compilernya. Jadi misalkan nanti di sini ada error 303 atau error apa seperti itu. Jadi dia outputnya atau keluarannya dari error itu adalah masih bahasa tingkat rendah. Jadi kodenya berapa, itu ada masalah dengan apanya, seperti itu. Nah, di sini evolusi dari bahasa pemrograman itu ada 5 ya. First generation dari bahasa pemrograman, language programming, second generation, third generation, fourth, and fifth ya. Nah, di generasi pertama itu adalah bahasa pemrograman tingkat mesin, di mana ini adalah yang tadi kombinasi antara angka 0 dan 1. Sudah tahu ya tadi ya. Untuk second generation itu merupakan pengelompokan bahasa pemrograman yang berhubungan dengan bahasa assembly. Jadi dari 1010 tadi ditingkatkan nambah simbol ya, menggunakan kata-kata bahasa Inggris dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia, dan kemudian diubah menjadi bahasa mesin oleh assembler seperti itu. Untuk yang third generation itu adalah cara generasi untuk mengkategorikan bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi. Jadi udah yang di 3 generasi ini adalah tingkat tinggi ya. Meningkatkan dukungan untuk tipe data agregat. Jadi di sini nanti untuk yang second itu kan dia sudah ada simbolis dan sudah ada bahasa Inggrisnya. Tapi kita tidak bisa mendefinisikan datanya itu tadi adalah data teks atau data real atau data apa seperti itu. Nah, dan mengekspresikan konsep dengan cara yang menguntungkan pemrogram, bukan komputernya. Jadi istilahnya melihat dari sisi kita sebagai programmernya ya. Bahasa generasi ketiga meningkat dibandingkan generasi kedua dengan meminta komputer menangani detail yang tidak penting. Nah, di sini pertama kali itu muncul pada tahun 1950-an akhir, yaitu Fortran, di mana nanti dia berkembang jadi Algol, jadi COBOL, dan seterusnya. Sehingga yang terpopuler saat ini adalah C, C++, C Cross, Java, Basic, dan Pascal. Jadi Pascal ini termasuk yang generasi ketiga. Generasi keempat adalah tahun 1970-an sampai 1990. Adalah bahasa pemrograman atau lingkungan pemrograman yang dirancang dengan tujuan tertentu, seperti pengembangan perangkat lunak bisnis komersial. Di sini adalah McIvy dan Mapper. Di sini nggak ada ya, kita nggak tahu ini seperti apa ya. Nah, bisa juga kalau misalkan dalam bahasanya kita itu R itu juga termasuk, Minitab, SAS itu juga termasuk yang generasi keempat. Nah, untuk generasi kelima itu adalah 1980 dan 1990-an adalah pengelompokan bahasa pemrograman yang dibangun di atas premis bahwa suatu masalah dapat diselesaikan dan aplikasi dibangun untuk menyelesaikannya dengan memberikan batasan pada program. Jadi ada kendalanya. Batasan itu adalah kendala ya, atau yang biasanya bahasa Inggris itu disingkat dengan STTT, constraint ya, bisa aja seperti itu. Daripada menentukan secara algoritmik bagaimana masalah tersebut akan dipecahkan. Contohnya adalah prolog. Ini untuk logic ya, logic programming. Jadi ini sudah khusus sekali ya, logical itu hanya bisa prolog saja. Ini biasanya ada di matematika. Kalau misalkan di statistik kita jarang sekali menggunakan prolog
kita bisa menggunakan fuzzy, tapi itu masih kurang mumpuni ya. Bukan program fuzzy, itu masih metode. Nanti kita baru menggunakan apa. Nah, prolog ini karena memang logic ini agak susah sekali. Khusus di situ saja. Jadi ini benar-benar terbatas untuk yang generasi kelima. Nah, algoritma dan pemrograman atau program adalah urutan instruksi untuk komputer. Sedangkan algoritma itu sendiri adalah prosedur yang didefinisikan dengan baik untuk mendapatkan hasil dalam jumlah langkah yang terbatas. Hubungan antara algoritma dan program seperti hubungan pikiran dan otak, ya. Di sini pikiran itu kan kita bisa memikirkan, tapi otak bagaimana cara memprosesnya. Algoritma mungkin terdengar sempurna secara logis, tetapi tidak cukup cocok sebagai dasar pemrograman komputer. Jadi nanti dalam satu algoritma, satu tahapan di algoritma mungkin agak banyak sintaknya atau shortcut yang digunakan. Program hanyalah alat untuk mencapai tujuan itu, dan algoritma hanyalah salah satu tahap dalam menghasilkan program tersebut. Jadi kalau mau menghasilkan banyak, ya kita tulis ada berapa banyak logikanya ya. Sekian dulu untuk part 3 ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. See you next part.